Waduh, waduh, ada yang kesurupan. Pakai si Badis. Lah, Andrian kesurupan. Apa si Andrian? Neng lapangan. Oh ya. Bocah kok lan nang kono wae. Mari ngopo. Setelah dibacakan doa dan diobati dengan daun kelor, warga yang diduga kerasukan makhluk halus ini pun lantas mereda. Ya, masyarakat desa percaya daun kelor dapat menyembuhkan gangguan jin dan makhluk halus lainnya. Cerita mengenai manfaat daun kelor yang berkaitan dengan mistis sudah santer di beberapa daerah di Indonesia. Tapi sesungguhnya, tanaman kelor punya banyak khasiat lainnya. Ingin tahu apa? Ikuti terus Merajut Asa. Kelor, sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tinggi batangnya sekitar 7 hingga 11 meter. Nah, bagian yang biasa dimanfaatkan dari tumbuhan ini adalah daunnya. Di dalam daun kelor yang mungil tersimpan manfaat besar untuk kesehatan tubuh. Ibu, saya pesen soto kelornya, Bu. Iya, satu ya, Bu ya. Dimakan sini. Di Yogyakarta, daun kelor biasa disajikan dalam masakan. Ini salah satunya. Ada yang mau mencicipi soto kelor bareng Rere? Terima kasih ya, Ibu. Banyaknya gizi yang terkandung di dalamnya membuat salah seorang warga dari Bantul mengolah kelor menjadi berbagai macam olahan makanan yang lezat. Adalah Suharti, warga desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, yang memanfaatkan kelor jadi berbagai olahan makanan. Tahun 2015 kami ikut lomba APN, Adikarya Pangan Nusantara, itu dari provinsi dapat juara 2. Halo Ibu Harti. Gimana kabar? Baik Bu, Ya. tadi kan Rere habis makan soto kelor. Iya. Nah sekarang Rere pengen belajar olahan kelor yang lain. Oke, mari silahkan. Tapi kita metik dulu, terus nanti kita masak bareng-bareng yuk. Rere bantuin panen ya Bu. Monggo, yuk silahkan. Biasanya, kelor tumbuh liar di antara pepohonan lain atau menjadi tanaman pagar. Nah, agar daun kelor tidak mudah layu, harus dipetik beserta tangkainya. Untuk memanen pohon yang besar dan tinggi, Rere harus naik tangga nih. Doakan Rere agar tidak jatuh ya. Yang besar itu. Yang kita besar satu kali aja. Terus ya kurang keras nak kamu. Nah, bisa Berat Bu, jatuh ya Bu. 1, 2, 3. Iya, oh iya. Wow. Ya, hore. Bisa dong Bu, saya lulusan panjat tebing Bu. Ya. Udah dapat banyak. Nah, sudah terkumpul cukup banyak. Mau diolah jadi apa ya daun kelornya? Bakpia kelor. Tercetusnya ide ini karena bakpia sudah dikenal sebagai panganan khas dari Yogyakarta. Yang membedakan bakpia kelor dengan bakpia lain adalah isiannya. Nih bahan-bahannya. Kacang hijaunya
harus dikukus dulu. Sambil menunggu matang, haluskan daun kelornya. Nah, kita mulai buat adonannya. Minyak goreng, margarin, garam, susu, butter, daun kelor, air, dan gula dimasak hingga mendidih. Lalu masukkan kacang hijau yang telah dikukus. Aduk-aduk hingga tekstur adonan menjadi padat. Setelah itu, bentuk bulat-bulat. Gabungkan isian dengan adonan kulit bakpia. Bakpia kelornya tinggal dipanggang. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Sip, seperti ini jadinya. Gimana rasanya? Enak kan? Enak, Bu. Iya. Jadi rasanya seperti bakpia pada umumnya. Tapi yang bikin beda, daun kelor ini punya manfaat memperlancar pencernaan. Jadi buat kalian yang lagi diet tapi pengen makan bakpia, kalian bisa nih cobain bakpia daun kelor. Ya kan, Bu ya? Iya. Dalam berusaha, Suharti turut memberdayakan warga sekitar, khususnya kaum wanita, dengan mendirikan kelompok wanita tani Ngudi Rejeki. Kelompok yang dibentuk sejak 10 tahun lalu ini mengajak para ibu lebih produktif dan tentunya dapat menambah penghasilan keluarga. Tak hanya diskusi kelompok, praktek langsung membuat aneka olahan dari kelor ia ajarkan hingga menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Saya dapat memanfaatkan ilmu, saya dapat memasak terutama stik, bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Sebelum diolah, daun kelor dikeringkan secara alami selama beberapa hari. Dari daun-daun kelor yang sudah kering, dihasilkan ekstrak atau tepung kelor. Ada pula yang diolah menjadi teh, kopi, kerupuk, hingga coklat. Harganya sangat bersahabat, mulai dari Rp3.000 hingga Rp50.000 saja. Namun kesuksesan ini bukan tanpa kendala. Kendalanya, misalnya kalau musim hujan, itu kita susah, Mbak. Mau jemur kan kita pakai rumah kaca gitu. Rumah kaca kalau sinar matahari kayak gini kan cepet kering. Tapi kalau enggak ada sinar matahari, ya warnanya itu agak kemerah-merahan gitu. Enggak bagus. Berkembangnya usaha olahan kelor membuat Suharti berpikir untuk membudidayakan tanaman yang menjadi bahan baku produknya. Selama ini, warga memanfaatkan tanaman kelor yang tumbuh liar di pekarangan rumah. Memperbanyak tanaman kelor mudah saja. Cukup ambil batang kelor sepanjang 1 meter, lalu tancapkan ke dalam polybag berisi tanah yang sudah disiram air. Perawatannya sederhana, yang penting cukup air, sinar matahari, dan unsur hara dari tanah. Suharti tak segan membagikan bibit tanaman kelor secara gratis, agar warga sekitar ikut tertarik menanam tanaman kaya manfaat ini. Awal memulai usaha, Suharti tidak pernah menyangka akan banyak yang menyukai produknya.
Apalagi di daerahnya daun kelor masih kental dengan kesan mistis. Namun kegigihan Suharti mengenalkan manfaat daun kelor untuk kesehatan, kini banyak warga merasakan sendiri khasiatnya. Ya, setelah minum teh daun kelor, badan rasanya enteng, jarang sakit, dan rasanya seger. Oh iya, kandungan antioksidannya membuat kelor juga baik dikonsumsi ibu hamil dan ibu menyusui. Di beberapa negara itu ada yang menyebut sebagai mother best friend, di mana karena kandungan gizinya Fe-nya ya, terutama zat besinya itu tinggi sekali, sekitar 17, sekian miligram per 100 gramnya itu. Nah itu untuk ibu-ibu hamil, untuk ibu-ibu menyusui itu penting sekali karena dia bisa mencegah anemia, karena di dalam kandungan kelor ini selain Fe-nya yang tinggi, dia juga vitamin C-nya yang tinggi. Ada lagi kandungan kelor yang tidak boleh diabaikan, asam amino lisin. Lisin ini berfungsi meningkatkan nafsu makan pada anak. Oh ya, selain diolah jadi panganan, kelor ternyata bagus untuk perawatan kulit. Kandungan vitamin C yang tinggi pada daun kelor ampuh menghilangkan noda bekas jerawat tuh. Juga menghilangkan keriput-keriput di wajah. Diamkan selama 15 sampai 20 menit. Lalu basuh dengan air. Wah, wajah langsung terasa segar dan kencang. Beneran, coba deh. Dari usaha olahan kelor yang baru seumur jagung, sudah banyak manfaat yang dirasakan anggota kelompok binaan Suharti. Selain lebih sehat, kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Suharti berharap semakin banyak lagi masyarakat mau memanfaatkan daun kelor dan membudidayakan tanaman kaya manfaat ini. Tanah Indonesia yang subur menjadikan negeri ini kaya akan sumber pangan. Salah satunya umbi Garut. Tanaman bernama Latin Maranta arundinacea ini punya banyak sebutan, seperti sagu Betawi bagi masyarakat Melayu. Orang Sunda menyebutnya patat sagu, sedangkan di Jawa dinamakan Garut atau Irut. Yang ingin tahu seperti apa rasa umbi Garut? Nih, Rere wakilin ya, cicipi umbi Garut kukus. Nah, ternyata nggak cuma nasi loh yang menjadi sumber karbohidrat di Indonesia. Karena masih banyak bahan panganan lokal lain yang bisa dijadikan sumber karbohidrat. Salah satunya umbi Garut ini nih. Pada awalnya, umbi Garut biasa dikonsumsi warga sebagai kudapan selingan. Diolah sederhana, seperti dikukus dan ditaburi parutan kelapa. Melihat pangan berkarbohidrat tinggi ini begitu melimpah di desanya, seorang warga asal Kulon Progo tergerak memanfaatkannya. Adalah Kemin, pria kelahiran 53 tahun silam yang memiliki ide mengolah umbi Garut menjadi berbagai panganan. Dengan variasi olahan, ia berkeyakinan akan menaikkan nilai jual umbi Garut. Kami sangatlah prihatin bahwa banyak makanan, akan tetapi kelompok-kelompok tani yang masih banyak
mempunyai tumbuhan umbi Garut ini tidak bisa mengolah. Karena dijual pun tidak laku. Wah, Pak Kemin. Mbak Rere. Rere boleh ikutan panen, Pak? Oh boleh, tapi harus mencangkul. Oh bisa. Ya, tapi jangan sampai istilahnya itu kebacok-bacok ya ini harusnya. Tanaman umbi Garut termasuk tumbuhan berbatang lunak karena tidak membentuk kayu. Tingginya sekitar 40 hingga 100 cm. Sekilas daunnya mirip tanaman kunyit ya. Namun yang membedakan adalah rimpangnya. Umbi Garut memiliki rimpang berwarna putih, panjang, dan agak besar. Oh. Pak, dari umbi Garut ini, dari Bapak tanam sampai panen kira-kira butuh berapa lama ya Pak ya? Kurang lebih 5 bulan. Akan tetapi yang paling bagus bulan 7 yaitu sama 8 bulan. Oh, berarti ini pas banget ya Pak ya kita panen ya. Manfaat umbi Garut bagi kesehatan diantaranya bagi penderita diabetes dan kencing manis, penyakit yang disebabkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Umbi Garut memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah dibandingkan umbi-umbian lain. Begitu pula nilai kalorinya. Dalam 100 gram umbi Garut segar hanya menyediakan 65 kalori saja. Nah, umbi Garut hasil panen ini akan diolah menjadi tepung Garut oleh Pak Kemin. Rere, bantu bersihkan dulu ya. Setelah dikupas, cuci deh hingga bersih. Mbak Rere? Ya Pak. Ini bisa dimakan loh. Mentah gini bisa dimakan ya Pak ya? Iya. Coba aja. Coba-coba. Saya makan ya Pak ya? Ya. Enak ya Pak ya? Ya enak. Jadi rasanya itu seperti bengkoang, tapi lebih berserat. Umbi Garut segar kaya akan vitamin B kompleks, mineral, dan juga sumber folat yang baik. Potong umbi Garut tipis-tipis. Lalu jemur sampai kering. Setelah kadar airnya menyusut, umbi Garut baru bisa digiling menjadi tepung. Ya, bahan pangan lokal asli Indonesia ini diharapkan dapat mengurangi impor tepung terigu. Apa keunggulan tepung dari umbi Garut dibandingkan dengan tepung terigu, Pak? Kalau tepung umbi Garut itu nggak mengandung gluten, jadi mudah dicerna. Tepung Garut ini dijual seharga Rp40.000 per kilogramnya. Pemasarannya masih terbatas, meliputi Yogyakarta dan beberapa daerah di sekitarnya. Bersama Chef Cedric, Rere mau coba membuat kue genoise, sejenis pound cake dari tepung Garut. Bahannya, telur, gula, butter, coklat bubuk, dan tentu saja tepung Garut. Kocok telur dan gula hingga larut. Masukkan tepung Garut dan coklat bubuk. Sambil terus diaduk, campurkan semua bahan. Baru masukkan butter. Panggang dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius. Dalam waktu 20 menit, jadi deh kuenya. Nikmat.
chocolate Snoopy cake. Oke, ini bikinan dari Chef Cedric. Makasih. Pak Kemin merupakan salah satu pendiri sekaligus ketua kelompok Tani Mekarsari di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sesuai dengan rencana kita bahwa besok pagi ada praset membuat roti. Silakan siapa yang mau usul mau membuat roti. Besok bikin roti kukis aja sama roti basah, Pak. Pria lulusan sekolah menengah pertama ini gigih mengajak anggota serta warga sekitar melestarikan tanaman umbi Garut. Tak hanya itu, Pak Kemin pun terjun langsung loh mengajarkan masyarakat membuat aneka olahan umbi Garut. Salah satunya dibuat emping Garut, camilan khas Kulon Progo dan sudah dikenal masyarakat luas. Untuk membuat emping Garut cukup mudah. Rebus umbi Garut yang sudah dikupas kulitnya. Setelah matang, potong kecil-kecil. Selanjutnya, pipihkan dan dijemur sampai kering. Nah, emping Garutnya sudah bisa langsung dipasarkan. Paini adalah salah seorang warga yang telah merasakan manfaat bergabung dalam kelompok. Assalamualaikum Pak Kemin. Waalaikumsalam. Pak, ini mau sebar emping. Oh ya, berapa kilo ya? 2 kilo. 2 kilo. Saya senang bergabung dengan kelompok Pak Kemin karena saya ingin menambah penghasilan dan juga ingin menambah wawasan bagaimana cara mengolah ubi Garut dan ubi lokal lainnya. Untuk terus menjaga kualitas Garut yang dihasilkan, Pak Kemin tak segan menemui petani, mencari tahu permasalahan yang dihadapi, dan bantu mencarikan solusi. Salah satunya kepastian pemasaran hasil panen dan meningkatnya harga jual umbi Garut. Bermitra dengan Pak Kemin pertama mudah, yang kedua ada nilai ekonominya. Dulu Garut nggak ada harganya, sekarang menjadi luar biasa. Jika dulu 1 kilo umbi Garut hanya laku dijual Rp300, membuat petani terpaksa membuangnya daripada menjualnya ke pasar. Ada orang babating Garut, gimana ini? Nopo Mas dibabati iki? Ah, gawe apa, Pak? Wong Garut didol ya ora ana duwite apa meneh wite. Kan iso dimanfaatke. Manfaatke nggo apa to, Pak? Garut iki panganan desa. Namun sekarang harga jualnya meningkat mencapai Rp3.000 per kilogramnya. Sehingga kini mulai banyak warga turut membudidayakan umbi Garut. Saat ini, kerja keras Pak Kemin mulai berbuah manis. Berbagai olahan umbi Garutnya seperti tepung Garut, pati Garut, hingga emping Garut mulai dikenal luas dan laku di pasaran. Ini 1. Ini yang mentah ya? Iya. Yaudah ini 1. Ini ya Mbak ya, dibungkus ya? Iya, sebentar ya Mbak. Terima kasih. Keberhasilan Pak Kemin dalam memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di sekitarnya tak hanya meningkatkan penghasilan warga, bahkan kesehatan dan ketahanan pangan pun ikut terjaga. Terlebih lagi jika semakin banyak masyarakat yang mau mengikuti jejaknya, tentunya Indonesia akan terbebas dari bahan pangan impor.